Taro bergerak dalam bidang usaha sosial yang ingin membantu teman-teman disabilitas untuk mendapatkan hak yang sama seperti masyarakat pada umumnya. Awal tahun 2021, sang founder mencoba menyusun rencana untuk mewadahi teman-teman disabilitas dengan cara membangun yayasan bergerak di bidang disabilitas. Selanjutnya, dibuatlah usaha Sorona Cafe Bintaro, memperkerjakan teman-teman disabilitas dan ABK atau anak berkebutuhan khusus, serta berencana membuka beberapa sektor bisnis lainnya, yaitu ada barbershop, clothing line, kitchen, dan furniture dari bahan recycle yang nantinya juga akan memperkerjakan teman-teman disabilitas dan anak berkebutuhan khusus. Perkenalkan, nama saya Ramadan Alkorul Akbar, umur saya 21 tahun. Pekerjaan sehari-hari saya koas di daerah Purwokerto sambil berbisnis, ada beberapa lini bisnis yang saya jalankan. Gitu. Oke, kalau di sini itu kita kerja itu 6 kali dalam satu minggu, maksudnya satu hari libur. Hari libur itu di weekdays, bukan di weekend, karena di weekend itu biasanya kalau di F&B memang lebih rame ya. Gitu. Jadi di weekdays bebas milih hari tapi sesuai rembukan lah istilahnya. Kadang ditentuin juga oleh manajernya, oleh manajer operasional kami. Itu untuk harinya, tapi untuk jam kerjanya di sini itu dari ada pagi jam 6 sampai jam 3 sore. 1 jam istirahat, dengan 1 jam istirahat jadi sekitar 9 jam kerja tapi 1 jam istirahat. Jadi 8 jam kerja, 1 jam istirahat. Kemudian shift 2 itu jam 2 sampai jam 10, jam 11 sorry, sampai jam 11 gitu. Kalau untuk sistem kerja tadi ya, sistem kerjanya sebenarnya kalau untuk yang teman normal intinya harus bisa bahasa isyarat. Untuk teman disabilitas, teman-teman tuli harus bisa mewajarkan kalau teman-teman normal masih belajar. Intinya gitu. Kita pengen sebenarnya ada beberapa kafe juga yang full teman disabilitas, ada yang full normal. Kalau di sini kita mix, kenapa biar jadi ladang mereka untuk terapi lah. Makanya beberapa ada orang tua yang nitipin anaknya di sini. Jadi kayak udah deh nggak apa-apa deh, yang penting dia kerja nggak perlu digaji. Ada yang bilang kayak gitu. Malah tapi kalau kita kan nggak mau sistem seperti itu ya. Kita nggak mau memanfaatkan dalam tanda kutip. Sekalipun itu PKL anak SMA yang teman autis, kita tetap kasih salary gaji gitu. Kira-kira kayak gitu untuk sistem kerjanya. Oke. Untuk staff yang teman-teman disabilitas itu 60% kita. 60% disabilitas. Kebetulan yang tulis saya lupa ada berapa. Tapi yang pasti anak berkebutuhan khusus itu ada 2, teman autis, 1 autis normal, 1 autis tuli. Gitu. Sisanya teman tuli dan juga teman normal. Gitu. Adapun beberapa kesulitan-kesulitan yang sering dihadapi oleh teman-teman disabilitas perkembangan dan intelektual saat mengekspresikan apa yang mereka rasakan, seperti yang disampaikan oleh Roma. Kalau dibilang kesulitan, banyak banget sih sebenarnya ceritanya. Bisa dibilang banyak banget. Saya ngasih contoh satu yang mungkin udah banyak juga di beberapa media itu namanya Roy. Roy ini dari awal kita buka sampai sekarang dia masih bekerja di sini. Dia itu teman autis yang juga teman tuli. Kira-kira kayak gitu. Jadi waktu dia masuk dianterin sama keluarganya, sama ayah ibunya. Bukan masuk, wawancara. Hari pertama wawancara dia dianterin. Pas lagi kita wawancara dia nggak mau untuk speak up, maksudnya pakai bahasa isyarat. Dia nggak mau untuk ngobrol. Intinya dia terus ngeliat ke arah ibunya. Terus kebetulan saya dan juga Feiruzaki di basic kedokteran, kita menduga di sini sebenarnya dia ada sedikit trauma nih untuk ngobrol dengan teman-teman normal. Sampai akhirnya kita putuskan untuk diterima. Seenggaknya waktu itu niat kita ya udah biar dia belajar di sini walaupun nggak punya basic dan juga bisa diterapi di sini. Sekitar 1 sampai 2 minggu nih dia benar-benar ditemenin sama orang tua. Jadi orang tua nunggu aja ngeliatin karena dia takut untuk ngantar makanan ke orang, untuk ngobrol sama orang lain dia takut. Sampai akhirnya setelah 2 minggu itu orang tua mulai ngelepas perlahan-lahan dan sampai sekarang malah dia udah kesini sendiri, pulang sendiri, pergi pagi pulang malam juga dia nggak masalah gitu. Jadi sekarang malah udah bisa bercanda-canda, berkomunikasi. Yang tadinya dalam tanda kutip takut ketemu orang, sekarang malah dia yang suka bercandain orang lagi, suka ngebully dalam tanda kutip teman-teman normal justru gitu. Kalau dibilang ngeluh, kalau secara pribadi pasti ada ya ngeluh masing-masing, terus juga mungkin yang kita nggak tahu gitu. Tapi kalau yang saya tahu untuk yang mengeluh-mengeluh ini lebih kepada biasanya karena problem customer. Biasanya customer misalkan ada yang bahasanya gimana ya, sedikit ngomongin mereka, tapi mereka walaupun tidak mendengar, tapi mereka melihat dari ekspresi wajah, dari gerakan oral tuh apa ya, mulut, gerakan mulut itu mereka bisa ngebaca sebenarnya. Jadi pas lagi ada yang ngerundung,
ada yang ngomongin dalam tanda kutip, mereka biasanya ngomong lah ke kita, dia lagi ngomongin apa sih gitu. Biasanya kita plesetin biar nggak sakit hati lah, biar nggak langsung tahu. Paling keluhannya itu kayak gitu, atau lebih ke jam kerjanya sih. Jam kerja yang dimaksud adalah mereka terbiasa yang namanya kerja itu misalkan dari pagi sampai malam, karena sektor pekerjaan buat teman-teman disabilitas ini sangat minim kan. Jadi mereka biasa kerja pagi sampai malam, tapi workloadnya nggak sebanyak di sini. Sedangkan di sini kita press untuk jam kerja itu sedikit, tapi malah workloadnya agak sedikit banyak. Maksudnya sesuai dengan kafe-kafe lainnya. Tapi mereka nggak biasa untuk dengan workload seperti teman-teman normal ya. Jadi mereka paling bilang kerjanya sebentar tapi kok lebih capek gitu. Itu paling pas lagi awal-awal. Tapi kemudian setelah dia terbiasa, mereka malah merasa oh seperti ini sebenarnya harus pekerjaan gitu. Sesuai dengan SOP. Ada SOP-nya sendiri kan gitu. Paling keluhan-keluhan lainnya biasanya masalah komunikasi aja sih paling. Komunikasi dengan customer ya terutama, bukan dengan pekerja di sini. Kalau pekerja di sini wajib bisa gitu. Tantangannya itu lebih kepada menyadarkan sih. Menyadarkan customer, menyadarkan karyawan, mau itu yang teman normal maupun teman tuli, menyadarkan teman-teman tuli di luar sini, menyadarkan teman-teman normal di luar sini, di luar Sorana Coffee, untuk bahwa sebenarnya teman-teman normal itu bukan mereka nggak suka sama teman tuli, bukannya nggak suka sama teman autis, tapi lebih kepada kita nggak tahu. Kebanyakan tuh nggak tahu dan nggak paham. Jadi itu bahan mereka untuk dalam tanda kutip mengatakan hal-hal yang mungkin sensitif untuk teman-teman tuli. Gitu. Begitupun teman-teman tuli juga. Saya ingin menyadarkan teman-teman normal bahwasannya teman-teman tuli ini bukannya mereka berbeda, bukannya mereka aneh dan lain sebagainya. Enggak, justru mereka ini lebih ke punya semangat juang yang lebih tinggi, lebih punya semangat bekerja yang jauh lebih tinggi kalau menurut saya pribadi dibandingkan dengan teman-teman normal yang justru harusnya diapain ya? Dijadiin teman, dirangkul. Justru kita jadi punya pembahasan yang berbeda dibandingin kalau kita nongkrong sama teman-teman normal doang atau dengan teman-teman tuli doang gitu. Jadi kalau saya sih kenapa buka Sorona juga tadi balik lagi, sebenarnya saya ngerasa di dunia disabilitas ini saya punya dunia baru yang wah no fake sih gitu. Intinya kan kalau kita masih banyak yang fake untuk ngobrol-ngobrol dan lain sebagainya. Tapi kalau mereka tuh nggak ada fake-fake, nggak ada ngomongin di belakang dan lain sebagainya kan. Justru mereka lebih terbuka, itu sih intinya kayak gitu. Sebenarnya kalau pesan untuk saya sih lebih ke datangin dulu, kenalin dulu, ngobrol dulu, nggak usah lama-lama. 1 hari aja ngobrol, 1 kali 12 jam aja ngobrol bareng sama mereka, tahu keluhannya mereka, dengerin cerita mereka, baru boleh bersuara bahwa mereka berbeda apa enggak. Berbeda dalam tanda kutip, berbeda hal yang negatif ya. Tapi di sini justru kita, kalau saya sih waktu seperti itu dan teman-teman saya yang datang ke sini justru malah jadi tersentuh karena 12 jam bareng-bareng, duduk bareng-bareng dan ngeliat wah ternyata mereka seperti ini ya, ternyata mereka seperti ini. Justru hal positif, dan mereka justru ada beberapa yang alhamdulillah sekarang dalam tanda kutip membuka lapangan pekerjaan juga untuk teman-teman disabilitas karena dampak dari mereka nongkrong dan ngobrol di sini, kira-kira kayak gitu.